Jadi yang luar biasanya adalah orang yang telah membunuh, diminta pahalanya satu persatu. Makanya Rasulullah SAW mengingat besarnya musibah yang dihadapi oleh manusia pada waktu itu, beliau meminta maaf kepada umat. Barang siapa yang aku mempunyai kesalahan, kezaliman yang telah aku buat, maka hari inilah, tuntutlah hari ini. Sesungguhnya besok tidak ada lagi permintaan. Seorang muslim ketika memahami hal ini, hendaklah dia memuhasabah diri. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, perhitungkanlah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perbaikilah diri, hati perbaiki. Ikhlaskan kepada ibadah Allah Azza wa Jalla. Tundukkan, istislam. Tundukkan, serah dirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Patuhlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan manusia berakhlak mulialah. Berakhlak mulialah. Tidak ada yang paling banyak masuk surga kecuali karena akhlak mulia. Berakhlak mulia. Maka itulah wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Zuhudlah kepada Allah dan zuhudlah kepada manusia. Zuhudlah di dunia dan zuhudlah kepada manusia. Zuhud di dunia dengan mengharapkan akhirat. Zuhud dengan manusia dengan tidak meminta-minta kepada mereka. Kemudian bukan berarti hal ini akan memberikan kesedihan bagi kita, kan, tapi ini menumbuhkan rasa takut yang akan mendatangkan amal, mendatangkan perbaikan diri, mendatangkan kesalehan. Akan tapi bersamaan dengan itu banyak juga keadaan yang mungkin belum kita sempat kita ceritakan, keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Hadis bitaqah sangat masyhur. Seorang pemuda yang dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, di hadapan mizan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semua kesalahan. Sampai kesalahannya tersebut mempunyai 99 fail. Satu fail panjangnya, jauhnya sejauh mata memandang, sejauh langit. Allah. Kemudian dikatakan, wahai fulan, apakah aku telah menzalimimu? Ya Allah, engkau tidak pernah menzalimiku. Wahai fulan, apakah engkau akui ini sebagai dosa? Benar ya Rabb, aku telah akui ini sebagai dosa. Wahai fulan, ingatlah apa kebaikan yang engkau telah lakukan. Maka dia berpikir, maka dia mengatakan tidak ada kebaikan ya Rabb. Tidak ada kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai fulan, engkau pernah dahulu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Allah datangkan kepadanya bitaqah, selembar kertas, kemudian letakkan di lempengan kanan mizan. Kemudian diletakkan, apa kata pemuda tersebut, apa yang bisa diperbuat oleh kertas selembar tersebut dibandingkan 99 fail, yang satu fail tingginya setinggi langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat saja. Maka dilihat oleh pemuda tersebut, kiranya satu lembar yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut mengalahkan 99 fail. Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga karena kalimat la ilaha illallah tersebut. Disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah mukhlisan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan la ilaha illallah dengan maknanya, dengan pengertiannya, dengan tauhid, dengan ikhlas, dengan mengerti sebenar-benarnya bahwa dia mencintai Allah, bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang sangat banyak yang tidak mungkin kita sebutkan. Tujuan kita pada malam hari ini yaitu menumbuhkan rasa takut kita di padang mahsyar. Dikatakan oleh Rabi' bin Kuthaim ketika datang dua orang muridnya, Hilal dan Munzir. Apa kata Rabi' bin Khaytham atau Rabi' bin Kuthaim? Wahai Hilal dan Munzir, apa yang aku nanti bisa lakukan besok di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa yang bisa aku lakukan besok di hadapan Allah? Yaitu Rabi' bin Kuthaim mengingatkan di padang mahsyar.
Padang mahsyar, padang yang sangat luar biasa, yang harus kita hadirkan selalu di dalam kehidupan kita. Orang yang berbahagia hari ini belum tentu bisa berbahagia di hari itu. Kan tapi orang yang sengsara hari ini, mudah-mudahan kita harapkan sengsara di atas agama Allah, akan mendapatkan kebahagiaan nanti di hari itu. Wallahu ta'ala. Hadis 415. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi al-jannah rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis 415 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang takut pasti berangkat sore hari, dan siapa yang berangkat sore hari pasti sampai rumah. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, barang dagangan Allah itu surga. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan. Hadis 416. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din? Qal ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dzalik. Hadis 416. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dilemparkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang bulat tanpa selai benang dan masih kulup atau tanpa khitan. Saya bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya, sebagian mereka akan melihat sebagian yang lain? Beliau menjawab, wahai Aisyah, urusannya lebih berat daripada memperhatikan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang pertama dibacakan, man khafa adlaja. Barang siapa yang takut, hendaknya dia mempersegerakan untuk berangkat. Hadis ini adalah kesimpulan dari kajian kita. Kalau seandainya Anda takut akan azab akhirat, akan susahnya di padang mahsyar, akan beratnya hisab, akan sempitnya di alam kubur, maka tidak ada jalan lain. Bersiap-siaplah. Apa kata Rasulullah SAW? Ay ikhwani, limithli hada fa'iddu. Wahai saudaraku, untuk seperti inilah maka persiapkanlah. Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, maka dia bersegera. Kalau seandainya Anda takut berjalan malam, takut karena binatang-binatangnya, maka segera, jangan sampai malam. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kesadaran timbul di saat tidak ada manfaat. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Sampai salah seorang kalian didatangi kematian, baru dia mengatakan, ya Allah, balikkan aku kembali ke dunia. Takut harus ditumbuhkan untuk bisa menghadirkan amal saleh, untuk bisa membuahkan amal saleh. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadis tadi mengatakan, ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah, sungguhnya barang dagangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sangatlah mahal. Bukan mudah. Barang dagangan yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala adalah barang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jannatin arduha as-samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Sungguhnya barang Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Karenanya terbunuh Zakaria, terbunuh Yahya, terusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kampung. Karenanya berpisah para sahabat Rasulullah SAW dari pamannya, dari ayah. Karenanya kaum Ansar harus membagi harta mereka, membagi desa dan kampung mereka dengan Muhajirin.
Karenanya terbunuhlah orang yang syahid, karenanya bersedihlah orang yang saleh. Ribuan orang telah berlalu dan mereka telah beramal. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat yang telah berlalu, mereka telah berbuat, akan tapi kalian akan mendapatkan apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Di dalam hisab, nanti di padang mahsyar, nanti di alam kubur, kalian tidak akan ditanyakan tentang amal Abu Bakar, tidak akan ditanyakan tentang amal Utsman, Umar. Mereka sudah masuk surga, yang ditanyakan adalah amal kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan nanti datang dalam kesendirian sebagaimana kalian datang ke dunia dalam sendiri. Kita mempertanggungjawabkan amal sendiri. Jadi silatullah, surga Allah Azza wa Jalla sangat mahal, harus dimengerti. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah? Fahayya, maka bersegeralah untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Untuk mendapatkan surga Allah bersegeralah. Selagi bazar masih terbuka, selagi Allah Subhanahu wa taala masih meneriakkan barangnya, selagi umur masih punya kesempatan, selagi ada tenaga, masih ada harta yang hendak dibayarkan untuk mendapatkan surga. Akan tetapi ketika bazar telah selesai, ketika Allah tidak lagi meneriakkan surganya, ketika harta tidak lagi ada yang hendak diinfakkan, tidak ada lagi waktu yang bisa diinfakkan di jalan Allah, di saat itulah penyesalan. Penyesalan yang tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Man khafa adlaja. Seorang muslim yang takut, maka hendaklah dia persiapkan. Rasulullah SAW mengatakan, innal qalba idza dakhala an-nuran fasakha wa syarah. Sungguhnya hati jika seandainya dimasuki oleh cahaya, maka dia akan lapang dan lega. Dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tandanya? Al-inabatu ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur. Yaitu sudah hendak merapat ke perkampungan akhirat dan sudah mulai menjauh ke perkampungan dunia. Cerita dunia sudah mulai dia jauhkan. Cerita akhirat itu yang dia rapatkan di dalam kehidupannya. Itulah tanda orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kurangi dunia. Dunia boleh diingat, Anda boleh bekerja dengan semangat. Seharusnya Anda bekerja dengan semangat, akan tapi jadikan itu untuk sawah Anda untuk akhirat. Jadikan itu untuk amalan, untuk menjadi pahala nanti di akhirat, yang mana Rasulullah SAW mengatakan wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Maka jauhilah diri kita sekalipun setengah butir korma. Berupayalah kita untuk melakukan hal itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.